Nah, baiklah Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang masih memiliki kelonggaran waktu, saya ingin sekali Bapak dan Ibu mohon keikhlasan Bapak dan Ibu pada pagi hari ini, dikarenakan bahwa sahabat kita Pak Ismail Al-Fasni tidak lagi bisa mendampingi kita untuk menemani membaca Al-Quran. Dikarenakan kondisi beliau sesuai dengan saran dokter, namun insya Allah beliau akan tetap bersama-sama kita Bapak dan Ibu. Maka pada pagi hari ini, saya ingin menjadikan forum ini sebagai bagian dan cara kita berterima kasih kepada Pak Ismail. Semoga apa yang Pak Ismail kerjakan membuka pintu rahmat, barokah, hidayah, rahmat Allah buat Pak Ismail sekeluarga. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, selain Pak Ismail, sebagaimana kita ketahui bahwa kita didampingi pula dalam forum ini bersama Ibu Om yang Masya Allah sejak awal pun istiqomah mendampingi acara ini bersama Pak Ismail, sampai kemudian hadir pula Andida Faridah yang menemani di dalam melaksanakan kegiatan ngaji bareng online ini. Dan tidak terlepas pula dari bantuan Ibu Lena, Ibu Susi, Ibu Ani Iriani, dan kemudian tidak terlepas pula dukungan dari Pak Dedi tentunya, dan tentunya tidak terlepaskan pula dari Prof. Suryadi, Pak Rudi Rajab, serta Bapak dan Ibu semuanya. Acara ini adalah acara kita sesungguhnya. Namun pada hari ini ingin rasanya kita mendengarkan Bapak dan Ibu. Rasanya dari Pak Ismail, boleh jadi ada hal-hal yang bermanfaat. Beliau tidak muda lagi Bapak dan Ibu. Sudah lebih 70 tahun, namun beliau menyadari bahwa di dalam melaksanakan acara ini tidak mudah sesungguhnya, namun beliau diberikan keistiqomahannya. Maka pada pagi hari ini akan sama-sama Ibu sekalian kita akan dengarkan nanti bahwa bagaimana nanti dari Pak Ismail, kita akan mengundang nanti Prof. Suryadi, kita akan undang juga Ibu Fadlun, kita akan undang juga Ibu Susi, Ibu Farida, Ibu Om ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah kecil yang dilakukan ini dalam keistiqomahan semoga membuka pintu rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Pak Ismail, mohon berkenan Pak Ismail untuk dapat mengunmute audionya, Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasanuddin. Alhamdulillah Pak Ismail. Senang sekali Pak Ismail bisa berjumpa lagi di dalam forum ini, dan ya ini hari Rabu pertama yang Pak Ismail tidak mendampingi kita semuanya. Dan kita semua tentunya mendoakan Pak Ismail ya, semoga Pak Ismail sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan dan keberkahan. Nah, Pak Ismail pada pagi hari ini ingin rasanya mendengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Ismail agar para peserta mendengarkan langsung, dan semoga pula doa kita mengiring Pak Ismail. Dan Pak Ismail sudah sejak hari pertama Pak Ismail ya di dalam acara beranda ini hadir. Nah, Pak Ismail mungkin Pak Ismail bisa sedikit menyampaikan pesan dan kesannya selama 2,5 tahun, tidak hanya mendampingi tetapi berinteraksi dengan Bapak dan Ibu para peserta. Kepada Pak Ismail, kami persilakan Pak Ismail. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua, anggota MBO, terlebih pada Pak Hasanuddin sebagai pembimbing dalam MBO ini, pada Pak Prof. Suryadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lainnya, yang tak kalah pentingnya menopang pelaksanaan MBO ini, yang bermanfaat dari kita untuk kita semua. Saya diminta sedikit menyampaikan hal-hal yang menyangkut kesehatan saya akhir ini. Meskipun saya tidak banyak ngomong dengan siapapun, kalau saya kurang begini, kurang begitu keadaan fisik saya. Sepulang dari umroh kemarin saya sudah umroh itu sudah rencana dari anak-anak untuk memberangkatkan kami berdua sama ibu. Tapi saya yakinkan kalaupun saya berangkat, saya minta mungkin di sana saya dibantu untuk melaksanakannya dengan menggunakan skuter dalam hal pelaksanaan ini.
eh, pelaksanaan haji, pelaksanaan umroh itu sendiri, alhamdulillah sudah saya laksanakan dengan baik, dan saya datang ke sana juga ke setiap masjid Madinah maupun masjid Makkah, Al-Haram, karena kebetulan dekat di Madinah itu dekat sekali dengan Masjid Nabawi, hotel saya itu. Saya bisa jalan dengan membawa kursi juga ya, kursi. Karena begini Pak, kenapa saya bawa kursi dan nyewa skuter waktu acara tawaf dan sa'i? Saya akhir 2 bulan ini saya liburkan karena sakit kaki, liburkan untuk main tenis. Saya ini hobi tenis sejak masih awal bekerja dulu tahun 78, tahun 77. Main tenis jalan terus, kadang-kadang berhenti cuma sebulan karena ada hal-hal aja. Main lagi setiap minggu atau 2 minggu sekali. Atau 2 kali dalam seminggu, itu untuk menjaga kesehatan fisik saya. Samping hobi itu memang benar untuk meningkatkan batin kita dalam keadaan senang ketemu kawan-kawan, di samping kita melatih fisik kita dan otot kita. Kebetulan juga sendi kiri saya, sendi sebelah kiri saya, kaki kiri saya ini diperiksakan karena sakit. Agak, ya memang sudah lama itu, kadang-kadang sakit, capek. Tapi waktu pemeriksaan terakhir juga oleh dokter ortopedi, kalau mau hilang Pak, operasi aja. Saya lapor sama keluarga, operasi jangan dulu lah Pak, katanya. Gitu. Jadi saya tanya teman-teman juga, selagi bisa berjalan dan diobatin. Itu dari segi sakit kaki, saya masih berjalan. Alhamdulillah Pak, ini saya kembali ke awal dari kaki dulu. Kaki ini saya setelah mulai lagi kemarin, 1 minggu. Saya datang untuk bersilaturahim selama 2 bulan saya nggak main. Saya bawa raket juga, sepatu tenis. Alhamdulillah saya bisa melaksanakan walaupun saya pakai deker ya, di kaki kiri. Saya tidak main lagi yang sempurna dengan seperti biasanya. Nah, sejak itu saya pulang, mungkin ibu sudah mengatakan jangan-jangan ini kapan nanti saya pulang ini. Tapi alhamdulillah Pak, Allah sudah memberikan kepada kekuatan bagi saya, sudah senang di lapangan tenis ketemu kawan-kawan. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan. Sholat sudah saya latih juga, tidak pakai kursi lagi. Alhamdulillah. Kemudian Pak, saya waktu periksakan paru-paru, saya kan karena di tenggorokan saya ini ada semacam sangkutan lendir, Pak. Sangkutan lendir, Bapak Ibu semua. Saya curiga takut-takut apa-apa nih. Lagi-lagian di teman-teman tenis juga bilang, nggak usah ke THT. Walaupun saya pernah ngomong ke THT dulu, nggak usah ke THT. Langsung aja ke paru-paru, Pak, akan diperiksakan. Ya. Nah, akan diperiksakanlah di paru-paru, di ronsen oleh dokter paru-paru. Saya diminta dikasih obat dan ya banyak lagi nasihat-nasihat lainnya gitu. Alhamdulillah sudah berjalan 2 bulan ini saya dikasih makan obat terus. Saya kemarin kembali lagi yang ketiga ke dokternya setiap bulan. Ada kemajuan. Tapi saya terus terang saya mengakui sejak pulang dari umroh, di dalam pesawat pulang itu saya mengalami flu batuk, Pak. Padahal saya sudah siap obat khusus dari kebiasaan saya, obat flu, obat batuk itu, terutama yang menyangkut suka. Saya dulu pernah alergi lendir, Pak. Bersin-bersin setiap pagi itu karena alergi. Itu saya berapa lama tuh mengalami itu, belasan tahun. Pulang dari haji juga waktu itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah angkatlah sakitku ini. Nah, sejak saya pulang haji tahun 2005 itu, saya berlangsung-langsung hilang alergi terhadap yang selalu membuat saya bersin-bersin itu. Karena alergi, saya mengetahui alergi itu saya dari dokter di Yogyakarta, di dokter Batasda, diperiksa alergi saya itu antara lain tepung dengu dan ikan laut, ya, antara lain teh yang masih dingin, dia tidak bisa diminum, ya gitu.
Nah, saya selama ini memang pantang itu, mengikuti nasihat dokter. Di samping itu sudah pulang dari haji tahun 2005 itu saya alhamdulillah dengan doa juga, saya berangsur-angsur tidak lagi bersin-bersin gitu aja. Sehingga saya bekerja di kantor pun saya agak nyaman gitu ya. Kalau AC-nya terlalu dingin, paksa saya kurangin sampai angka 25 gitu di ruangan saya. Nah, kembali lagi pada yang kemarin baru-baru, saya periksa itu ya ternyata dikasih obat, pokoknya untuk sebulan-sebulan seperti obat hisap itu semacam obat apa itu, obat apa ya, nggak tahu saya. Ada lagi obat untuk pengencer lendir apa katanya. Dan dikasih obat batuk juga. Saya berhenti dulu obat batuk karena saya tidak batuk. Saya bilang kan, waktu tidak sesak. Saya bilang untuk menghisap itu. Begitu saya datang yang kedua ke dokter itu, kenapa nggak dimakan, nggak diteruskan katanya. Bukan untuk batuk sama sesak aja, itu ada obatnya juga untuk yang lainnya, paru-paru. Mungkin menyangkut hal-hal yang lain, sakit yang saya alami itu. Baru saya mulai dihabisin pelan-pelan. Terus selesai obat batuk udah habis segala macam, saya datang lagi. Kemarin itu saya lapor, saya dikontrol ulang, alhamdulillah saya alhamdulillah katanya lumayan bagus, nah itu aja. Cuman jangan juga terlalu kita berlebihan berolahraga, jangan pula terlalu apa, ya sudah. Mungkin saya pandai-pandai menjaga diri lah Pak, yang lebih tahu dengan kesehatan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kemana kita harus menjaganya, bagaimana kita harus berobat dan menyampaikan keluhan itu kepada dokter-dokter itu. Nah, dengan itu juga saya dari sejak batuk yang luar biasa itu, mungkin kalau saya periksakan barangkali itu negatif juga Pak, positif juga jadi apa. Tapi teman-teman saya sudah duluan kena Pak di rombongan itu banyak, baik pun di sana maupun di pesawat maupun begitu saya sampai rumah itu saya biasanya saya selalu minum air hangat mestinya, tapi air hangat saya nggak pernah didapetin, baik di Abu Dhabi waktu itu, di Dubai, saya tidak dapetin karena obat-obat yang saya simpan itu di dalam bagasi. Nah itu salahnya juga saya lupa, padahal obat-obat yang saya bawa di kabin itu selalu obat vitamin, padahal obat itu penting juga karena merasa sehat tadi mungkin lengah juga masuk masuk bagasi nggak bisa diambil. Nah, itu sampai saya 3 hari setelah sampai di kembali rumah, jadi masih juga batuk sangat tinggi, batuk keringnya Pak Hasan dan Bapak semua. Nah, alhamdulillah saya dua hari terakhir ini saya mulai agak ringan batuk saya itu. Sesak napas saya nggak ada, boleh dikatakan. Tapi suara saya juga agak sedikit kadang-kadang ini hilang gitu, agak parau gitu. Jadi maka Pak Hasan, saya dengan atas nasihat dokter juga, di samping saya faktor usia saya yang sudah 69 tahun Pak ini, saya mungkin lebih banyak hang-nya ibarat kita itu dalam untuk mengikuti, baik pun mata saya juga sudah +4 kalau saya periksa di dokter di Yogyakarta dikasih resep mata itu kok +4 kata saya ke optik nebusnya itu langsung bukannya 4 Pak plus, tetapi sebenarnya Bapak itu 3 tapi 1 min, jadi tambahnya min 1 jadi +4, jadi 3 plus 3 dan -4 dalam lensa saya itu ukurannya. Nah, pantas saya bisa ngelihat agak jauh nih, agak jelas, agak melihat jauhnya, walaupun saya agak lumayan lah kalau min itu nggak ada sebenarnya. Melihat jauh itu agak lebih jelas, makanya dikasih yang min. Biasanya saya itu 0 dengan +2, 2,5 gitu. Ya itu yang saya alami. Saya betul-betul mengikuti kehendak apa yang dinasihatkan oleh dokter. Saya juga sebagai bekas pensiunan pegawai Ditjen Pajak, ya
Saya punya askes, kartu kuning waktu itu. Saya mulai pakai sejak pensiun itu. Eh, Alhamdulillah saya tekun. Di samping olahraga itu memang penting, memang di samping hobi, senang gitu Pak. Tapi yang lain saya nggak ada mulai kurangin, karena kondisi juga dan situasi juga tidak memungkinkan. Saya maintenance terus, seperti Pak Prof. Suryadi juga, masih juga olahraga di samping golfnya. Nah, kebenaran memang olahraga itu penting, di samping membuat kita juga ikut senang-senang, bahagia lah bertemu teman-teman di lapangan gitu ya. Jangan membawa sesuatu yang undang-undang yang nggak keluar, maka malah mempermasalahkan kesehatan juga. Jadi itulah salah satu resep saya. Saya tetap tekun mengaji dengan MBO ini. Saya mulai dari ngaji di Masjid Al Hidayah yang depan rumah Pak Hasan, dari Senin sampai Senin sampai Jumat, karena Sabtu dan Minggu diisi oleh Prof. Asep dengan Prof. Nasaruddin. Jadi kebetulan anggota di Masjid Al Hidayah itu memang dari yang bapak-bapaknya itu mungkin ada 5 sampai 7. Yang lain itu mungkin karena sudah meninggal, kena pindah. Ibu-ibunya ada 10, mungkin gitu aja. Tapi suara saya ini memang didengar Pak Hasan, walaupun salah-salah juga, tapi vokal saya keluar. Dari yang lain mungkin masih dalam hati aja, nggak tahu ya saya. Jadi saya tuh ya akan selalu coba melapaskan huruf-huruf itu dengan mengucapkannya, ya Pak. Mengikuti apa yang dibaca oleh Pak Hasan. Panjang, pendek, berhenti, dan dengung segala macam itu sesuai dengan ilmu tajwid. Hasan mengajari itu. Saya sangat terima kasih sekali dengan Pak Hasan. Yang tadinya saya terbata-bata pembacaannya, saya jadi lancar. Kemudian bagaimana tempat-tempat yang sesuai dengan tajwid itu, tartil dan tahsin yang saya ikuti. Alhamdulillah saya sangat terima kasih pada Pak Hasanuddin. Kemudian dengan datangnya masa COVID, kita sejak 13 April itu Pak Hasan mulai pakai online dan disebut ngaji bareng ini. Saya kebetulan waktu itu saya japri ke Pak Hasan. Pak Hasan, saya sebelum Pak Hasan menyampaikan ada rencana ini, Pak Hasan, alhamdulillah saya tetap ngaji di rumah, ya walaupun tidak lagi di masjid. Oh jangan Pak Ismail, langsung aja kita buka online gitu. Oh baik Pak. Nah, saya telat 1 hari karena saya masih taktik-taktik masih soal komputer ya, HP ya terutama. Bagaimana untuk Zoom, ikuti Zoom itu. Ternyata besoknya baru saya bisa masuk, alhamdulillah. Saya mengikuti terus. Kecuali saya hal-hal yang pada saat jam dan waktu yang bersamaan persis yang tidak bisa saya ikutin, misalnya dalam perjalanan, dalam penerbangan dan segala macam. Saya suka juga kadang-kadang saya pergi ke Jogja, pergi ke Palembang. Pernah terakhir juga pernah ke Banjarmasin. Nah dalam perjalanan itu saya nggak bisa ikut, saya lapor ke Pak Hasan. Saya nggak bisa, mungkin waktu lagi ngaji itu bersamaan. Kita ngikutnya mungkin bertiga atau berempat. Masih ada yang ngikuti, tapi saya hanya lapor karena suara saya nggak masuk, nggak ada, mungkin maka perlu saya laporkan pada Pak Hasan. Nah, terakhir ini kita mendampingi Pak Hasan mengikuti pengajian ini dalam hal Zoom ini bertiga, saya, Bu Om, dan Bu Farida. Nah, terakhir ini saya mulai hari Senin kemarin, di samping saya kondisi saya dan nasihat dokter juga, Pak Hasan, saya mohon kalau bisa saya istirahat dulu untuk setiap Rabu itu saya karena faktor usia sekaligus kesehatan saya. Mohon doa aja kita bisa terus berjalan bagaimana supaya NBO ini saya tetap ikut terus mendengar, tapi saya tidak lagi tidak lagi sebagai hari Rabu sebagai tugas untuk mengikuti secara Zoom yang artinya itu unmute itu. Itu aja sementara Pak Hasan, dalam ada pendapat dari Bapak Ibu lain ya saya mohon. Saya juga terima kasih kepada Pak Hasanuddin, Pak
Prof. Suryadi, Bapak-Bapak Ibu lainnya, dan Bu Oom, dan Bu Faridah yang mendampingi saya. Mungkin saya saling menilai, saya kurang bagus, memang mengakui sekali. Demikian Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ismail, semoga Pak Ismail Allah berikan kesehatan ya Pak Ismail ya, dan langkas Amin. rumah sakitnya. Usia berapa sekarang Pak Ismail? Pak Ismail? 69 Pak Oh, aslinya gitu. 69 ya, boleh. Berarti 69, tadi ya. saya salah Pak Ismail ya, 69. Ya, Ya, baik. mendekati Pak Prof. Suryadi sebenarnya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Pak Ismail, semoga sehat walafiat selalu. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nggak tahu apakah Ibu Oom hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Sebenarnya belum ada ya, Ibu Oom. Belum ada, Pak Hasan. Oke. Kak Farida mengantar suaminya. Oke, bila demikian kita mohon kesediaan ini, ada Ibu Fadlun nih, Ibu Fadlun nih, beliau ngefans juga nih dengan Pak Ismail. Kepada Ibu Fadlun, berkenan Bu Fadlun menyampaikan ucapannya untuk tolong di-unmute Bu Fadlun audionya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada awal perjuangan ISQ ini kita tidak serta-merta Bapak dan Ibu seperti halnya kita memiliki kapasitas 1000 orang seperti sekarang ini. Saya ingat sekali dulu kita menggunakan fasilitas dari Undira 500 orang, namun ketika tiba-tiba melebihi Bu Fadlun ya, lebih 500 orang, terus Iya, Bu Fadlun tanpa mikir lagi langsung Bu Fadlun yang menyertakan sehingga kita bisa mencapai 1000 orang. Nah, Bu Fadlun, Pak Ismail tentunya kan menjadi bagian yang luar biasa. Bu Fadlun mungkin bisa menyampaikan bagaimana komentar Bu Fadlun terhadap Pak Ismail. Silakan Bu Fadlun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan. Salam sayang untuk seluruh jemaah MBO. Salam terkasih untuk Pak Ismail. Masya Allah Pak Ismail, selama ini investasi terbesar Pak Ismail adalah mengaji bersama kita semua, menjadi Bilal dalam pengajian Pak Hasan. Masya Allah, saya sebetulnya baru pertama kali ketemu Pak Ismail waktu di Turki. Saya kaget, saya pikir, aduh, Pak Ismail itu kirain udah tua banget, ternyata Pak Ismail itu ganteng orangnya, Masya Allah. Saya sampai, ini siapa? Ini Pak Ismail, ya Allah Pak Ismail, Masya Allah. Jadi Pak Ismail itu orangnya luar biasa, sangat tawadu, mengikuti seluruh bacaannya Pak Hasan, dan saya sangat kagum karena pada awalnya memang Pak Ismail dari belum bisa membaca Al-Quran ya barangkali Pak Hasan ya. Betul Pak Bu. Kemudian bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna dan mengikuti Pak Hasan dengan baik, sehingga kita pada saat itu jamaah yang masih sangat sedikit mengagumi Pak Ismail. Masya Allah, ada yang usianya sudah lebih lanjut, tetapi semangatnya luar biasa. Oleh karena itu saya pun berusaha untuk bisa mengaji dengan tajwid yang sempurna, mengikuti Pak Ismail ini sebagai cambuk kita. Alhamdulillah Pak Hasan yang kita dirikan bersama ibu-ibu di hari Sabtu idenya dari NBO sebetulnya. Jadi terima kasih Pak Hasan, terima kasih Pak Ismail, terima kasih seluruh pendiri NBO, terima kasih seluruh jemaah yang selalu setia dengan NBO. Demikian dari saya Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Ismail. Insya Allah Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ismail. Amin Bu Fadlun. Terima kasih Bu Fadlun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu Fadlun. Dari Pak Ismail ada yang mau disampaikan kepada Ibu Fadlun, silakan. Sedikit aja Pak Hasan. Ya. Bu Fadlun ini sebagai saya ada 2 kali ketemu secara offline. Waktu buka bersama di Undira, saya ketemu Bu Fadlun juga. Kemudian waktu di Turki, saya juga ketemu Bu Fadlun. Itu saya kesan baik-baik sekali. Bu Fadlun itu ramah, orangnya juga ya menurut saya cukup dibilang cantik juga ada, karena ya menurut saya baik. Dan terima kasih Bu Fadlun atas doa dan termasuk bimbingannya dan fasilitas yang diberikan kepada kita semua dalam bentuk Zoom ini. Terima kasih Pak Lun. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ismail, tetap semangat. Insya Allah Allah bersama Pak Ismail. Baik.
Terima kasih Amin. Ibu Fadlun. Nah, baiklah Ibu sekalian yang berbahagia, berikut ini berhubung Ibu Oom dan Ibu Farida juga tidak hadir dalam forum ini, kita ingin mendengarkan kesan yang disampaikan. Jadi Pak Ismail, saya banyak sekali Pak Ismail menerima info dari Bapak bahwa mereka favoritnya Pak Ismail, ada favoritnya Ibu Oom, ada favoritnya Ibu Farida gitu kan ya. Nah, saya ingin mengundang komentar pada siang hari ini dari Pak Ilya kepada Pak Ilya. Kami mohon kesediaannya Pak Ilya untuk menyampaikan komentar ataupun sesuatu untuk Pak Ismail. Pada Pak Ilya, tolong di-unmute audionya Pak Ilya. Nah, sementara menunggu Pak Ilya, apabila masih belum, kita melihat juga pada pagi hari ini, kita berikan kesempatan kepada Pak Ilya. Sudah bisa belum ini, Bu Ya, Susi? saya hubungi asistennya beliau. Ya, Oke, bila demikian kita minta komentar dari Ibu Endang Johani. Silakan Ibu Endang. Ibu Dr. Endang Johani, berkenankah Ibu untuk menyampaikan komentarnya tentang Pak Ismail? Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ismail bagus sekali. Meskipun kadang-kadang harus diulang 2 kali, 3 kali, tapi makin membuat tajwidnya menjadi bagus dan itu bagus juga untuk kita. Karena Pak Hasan ngomong 2 kali itu yang satu untuk Pak Ismail, satu untuk kita semua. Bu Om juga suaranya merdu, alto, bagus sekali. Saya sangat kagum dengan Bu Farida. Itu awesome sekali Bu Farida dengan suara sopran yang sangat merdu, enak sekali didengar, sangat senang kalau saya bisa mendengarkan satu surat penuh, mungkin saya akan tidak tertidur untuk mendengarkan Ibu Farida itu. Terima kasih sekali Pak Hasan punya saudara-saudara yang sangat bisa memperindah pasar subuh kita dengan mengulang tajwid yang bagus dan membuat kita semakin belajar tajwid dengan bagus juga. Terima kasih sekali. Salam kepada Bu Farida, Pak Ismail, dan Ibu Kokom, Ibu Oom, Pak Hasan. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Bu Endang, semoga sehat walafiat selalu. Dan berikut ini kita dengarkan dari Ibu Suce Madewa. Kepada Ibu Suce kami persilakan Ibu Suce, tolong di-unmute audionya. Di-unmute dulu Bu Suce audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selalu mengikuti Pak Ismail, Pak Ibu Oom, Ibu Farida, dan Pak Hasan mulai baca, saya juga baca. Terus ketika yang lain ketiganya membaca, saya juga ikut membaca, membuat supaya bisa lebih bagus begitu Pak Hasan. Jadi dengan yang bertiga ini membacakan duluan daripada kita ini, itu membuat kita memberikan kita waktu untuk memperbaiki bacaan yang sebetulnya. Itu yang saya senangin. Dan kepada Pak Ismail semangat ya, jangan sampai menyerah diri, jangan. Insya Allah Bu. Seperti kita semua ini mengetahui semua itu dari Allah ya Pak Ismail. Jadi Pak Ismail masih jauh di bawah saya, jadi masih lama bisa melawan semua yang diberikan oleh Tuhan Allah. Oke Pak Ismail. Dan juga kepada Ibu Oom dan Ibu Farida Thoyib, saya juga mengucapkan terima kasih. Dan karena selain daripada Pak Hasan sendiri yang utama, mereka yang bertiga ini juga memberikan kita pelajaran membaca Quran secara lebih bagus begitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Hasan, saya diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat saya mengenai membaca Quran ke arah yang agak betul, diusahakan.
Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Suce. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat selalu Bu Suce. Insya Dan Allah. terus diberikan keistiqomahan untuk terus membaca Al-Quran. Nah, Insya kita berganti-ganti nih. Saya melihat dari ekspresi wajahnya, Pak Gufron sepertinya ingin menyampaikan komentar tentang Pak Ismail. Pak Gufron, kami persilakan Pak Gufron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail, Pak Hasanuddin, Bu Fadlun, Ibu Farida, Bunda Oom, itu semua guru-guru saya. Guru yang mendidik, membimbing, dan membetulkan bacaan tentang Al-Quran semuanya. Terus terang saja, saya belum mahir semahir Bunda Oom. Sering timbul rasa iri, mengapa saya tidak dari dulu mempelajari Al-Quran, membaca dengan benar dan baik, walaupun saya dikelilingi oleh suatu lingkungan yang baik, tapi belum tergerak. Saya baru bergerak dengan lebih kuat setelah mengikuti NPO. Pak Ismail, kami mohon supaya tetap bersyukur, karena usia Bapak masih di bawah 70 tahun. Saya sudah lebih, Pak, sudah 77 tahun. Tapi masih, alhamdulillah, betul. Bahwa walaupun 77 tahun, tapi masih mempunyai kegiatan yang utama setiap pagi, yaitu mengikuti NPO. Terima kasih Pak Hasanuddin, Alhamdulillah. Pak Gun, Profesor Suwaryadi, itu semua saudara-saudara spiritual saya yang selalu muncul dalam gambar yang membuat saya bersemangat setiap pagi dalam menjalankan apa-apa saja di sini. Tidak banyak yang saya lakukan sekarang ini, kecuali adalah kegiatan-kegiatan sosial, karena untuk kegiatan yang komersial itu sudah saya tinggalkan sama sekali. Sport hanya tinggal 2, yaitu jalan-jalan pagi dan berenang kadang-kadang. Karena lokasi daripada apartemen saya cukup jauh, sehingga harus nyopir dulu setengah jam. Maaf nih, saya masih mempunyai kemampuan untuk menyopir sampai saat ini dengan mobil yang Innova, yang mudah dan seperti truk karena duduknya lebih tinggi. Bapak Ibu semuanya, saya kira cukup sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena setiap pagi saya dibimbing untuk membaca Al-Quran, dibimbing untuk memahami isi dengan baik oleh Pak Hasanuddin, ditambah dengan dari guru-guru Pak Halun Sapu dan Profesor Nasaruddin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gufron, terima kasih Pak Gufron. Pak Ismail, apakah ada hal yang mau disampaikan kepada Pak Gufron, kepada Ibu Suce, dan kepada Ibu Dr. Endang Jahani? Atau mau digabung saja setelah mendengar yang lain? Digabung saja, Pak. Bergabung ya, oke. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah, rasanya saya ingin mendengarkan komentar nih dari Ibu Mariam Tepu. Kepada Ibu Mariam Tepu, berkenankah Bu Mariam menyampaikan komentarnya? Tolong di-unmute audionya. Di-unmute Bu audionya. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Maria. Alhamdulillah saya bersyukur banget masuk di NBO ini sudah 2 tahun ya lebih. Saya sebenarnya dari kecil membaca Al-Quran, tapi hanya membaca begitu saja. Tapi begitu di NBO saya alhamdulillah ada tajwid, dari Pak Hasan, kemudian dari Pak Ismail, Pak Ibu Oon, dan Ibu Farida terutama, seolah luar biasa.
Ini saya sangat betul-betul saya belajar setiap hari. Makanya saya tidak pernah alpa, karena saya itu yang saya bacaan-bacaan dari Pak Hasan, dari Ibu On dan Pak Ismail itu sangat luar biasa. Dan Pak Ismail itu dari awal saya ikuti dan sangat mudah diikuti bacaannya Pak Ismail. Begitu juga Ibu On dan Farida, luar biasa. Terima kasih Pak Ismail. Semoga Bapak selalu istiqomah dan jaga kesehatan Pak. Mudah-mudahan kesehatannya makin baik ya Pak. Kita sama-sama Pak, saya juga sudah tua Pak, sudah 60 tahun lebih. Tapi saya tidak pernah tidak bersemangat setiap hari. Alhamdulillah. Barangkali itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mariam Tepu. Semangat Ibu juga, Ibu menular kepada kita semuanya, Ibu. Entah kenapa Ibu Mariam selalu kita lihat bersemangat dan istiqomah di dalam acara ini. Terima kasih, baik, Pak. Berikut ini kita berganti mendengarkan. Tadi Pak Ilya belum bisa masuk ya Bu Susi ya? Oke, ya, Pak Hasan, asisten beliau sedang ke pasar, jadi jadi nggak bisa. Iya. Oke, kita minta ke Pak Mehmet dulu sekarang. Pak Mehmet, kepada Pak Mehmet, kami persilakan Pak Mehmet, tolong di-unmute audionya. Oke, Pak Mehmet. Coba Pak Mehmet, masih adakah Pak Mehmet? Bu Susi tadi saya lihat ada. Ada. Oke, silakan Pak Mehmet. Oke, terima kasih Pak Hasan. Saya banyak sekali belajar soal mengaji ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Pak Ismail, Ibu Om, Pak Hasanuddin. Ya. Saya juga belajar mengaji sejak kecil, tetapi itu seperti membaca biasa saja begitu ya. Jadi begitu mendengar suara mengaji yang betul-betul terasa di hati itu bahwa ini adalah sesuatu gitu. Apalagi ketika Profesor Nasaruddin mengatakan bahwa salah saja mengucapkan panjang pendeknya itu artinya itu jadi sangat berubah begitu. Jadi saya antara semangat dan takut kadang-kadang apa yang diucapkan oleh saya itu salah ya. Kami berdua belajar terus dan merasa bahwa ini adalah satu pelajaran yang mudah diikuti, kemudian tidak hanya dalam cara memberikan pelajarannya, tetapi juga karena kita tidak usah jauh-jauh kemana-mana, cukup di rumah dan kemudian kita menerima pembelajaran yang luar biasa. Pak Hasan, saya kalau dibolehkan ingin membaca puisi lanjutan dari yang kemarin, diperbolehkan enggak Pak? Oke, silakan Pak Mehmet. Silakan Pak Mehmet. Jadi pengalaman saya terkena COVID itu ada dua. Yang pertama, merasa bahwa saya itu merasakan sakit yang sudah lama saya coba hindarkan supaya tidak terpapar begitu. Yang kedua, tiba-tiba saya merasa takut. Bagaimana kalau saya mati begitu? Dan rasanya kok saya ini belum apa-apa begitu. Dan itulah yang kemudian saya coba tulis. Kemarin saya sudah baca hari Minggu dan hari Senin ya. Dan saya ingin membacakan selanjutnya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah seharusnya kita tidak takut. Seharusnya kita tidak takut mati. Karena mati sesuatu yang pasti. Ajal adalah pintu masuk ke kehidupan baru yang panjang dan abadi. Maut adalah sahabat rahasia paling dekat sepanjang hayat. Ajal telah ditetapkan sebelum kita dilahirkan. Dan waktu tak kenal kasihan. Mengejar jauh sampai kita kelelahan. Dan di ujung penantian kita akan menghadapi kematian sendirian.
masa janin, bayi, dan kanak-kanak yang tanpa dosa lewatlah sudah. Masa indah ketika kematian adalah jalan tol dari dunia langsung ke surga. Tapi Allah telah memberikan kita tumbuh jadi dewasa, tua, sampai renta. Melepas kita ke padang luas pengembaraan yang penuh ujian, kenikmatan, kekuasaan, kekuatan, kemiskinan, kesakitan, penderitaan. Allah memberi bekal sempurna untuk kita berbuat pilihan. Bukan jebakan, tapi pilihan rasional dan spiritual hasil pembelajaran. Karena kita diberi petunjuk jalan, tuntunan, kesempatan, dan ampunan. Waktu berlari cepat sehingga lupa asmamu akibat tergoda cobaan dunia. Tiba-tiba kita tiba di ujung waktu, merasa umur tak memberi arti apa-apa. Hidup hanya rutinitas, menambah langkah di tangga panjang dan datar. Hidup hanya garis lurus, tanpa kerja keras dan usaha nyata. Tanpa tanjakan, linier, tanpa peran yang berarti bagi kehidupan. Mana gerakan eksponensial dengan raihan meningkat tak terbatas, atau paling tidak parabola yang menanjak mencapai puncak teratas. Walau lantas mendatar dan menurun ketika kita melepas nafas. Kita perlu punya lompatan manfaat buat sesama. Meninggalkan legasi terbaik kita sebagai manusia. Rob, Kau biarkan janin kami tumbuh sampai jadi manusia renta, terperangkap cinta manusia dan syahwat dunia. Kau tak panggil kami pulang sampai kami sadar. Segudang dosa tercatat rapi di buku malaikat-Mu. Sementara amal kami merangkak, mengejar, tertinggal semakin jauh. Kini kita bersujud minta ampun di sisa perjalanan panjang, dengan nafas terengah mengharap ridho. Kita tetap mengharap pengembaraan ini penuh berkah dan manfaat. Betapapun menyadari kita sudah sangat terlambat. Seharusnya kita tidak takut ketika maut menjemput. Kita takut karena bekal amal, dosa-dosa, dan cinta dunia mengikat erat, melekat, menyatu yang ternyata menyakiti diri sendiri. Mudahkan kami dalam menghadapi perjalanan menuju jannah-Mu, ya Allah. Dalam iringan rahmaniyah dan rahimiyah-Mu, Sang Maha Pemberi Rahmat. Mehmet Gunawan, Pasar Minggu, 19 November 2022. Terima kasih Pak Hasanuddin atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Mehmet atas apresiasi yang disampaikan kepada Pak Ismail, Ibu Om, dan Ibu Farida, dan juga terutama atas pesan dan selalu menjadi pengingat bagi kita semuanya yang dihantarkan dengan kata-kata yang sangat indah di dalam puisi Pak Mehmet, dan juga semoga hal ini menjadi doa kita semuanya Pak Mehmet ya, untuk menjadi pengingat bagi kita untuk terus menyiapkan diri sebaik-baiknya. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya forum kita adalah forum silaturahim ya, bahwa betapa tali kasih semata-mata karena mengharapkan ridho Allah itu berupaya kita bangun sebaik-baiknya. Dan kita ingin mendengarkan berikut ini dari senior kita kepada Ibu Yusnidar. Kami persilakan Ibu Yusnidar. Terima kasih Ustaz Hasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah NBO yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang NBO, tidak habis-habisnya kita mensyukuri ya, membicarakannya juga. Tapi saya ingin sampaikan semangat Pak Ismail, semangat. Saya salah satu fan-nya Pak Ismail. Yang saya perhatikan adalah keistiqomahannya Pak Ismail, luar biasa. Pada awalnya mungkin sedikit tertatih-tatih, tapi setelah 2 tahun saya melihat perkembangan bacaan Pak Ismail luar biasa. Semakin bagus, semakin lancar gitu, dan itu yaitu keistiqomahannya Pak Ismail luar biasa. Jadi semangat terus ya Pak Ismail. Masya Allah. Kalau mengenai Adinda Farida, ya beliau sudah seorang qori ya. Sejuk sekali kalau kita mendengarnya, sejuk sekali. Dan yang ada di dalam hati saya itu, saya ingin mendoakan agar Adinda Farida selalu diberi kesehatan, selalu bisa in tandem dengan Ustadz Hasan membaca, sehingga kita merasa sangat sejuk, sangat tenang hatinya. Juga Ibu Oom yang kita sudah kenal suara beliau indah, sangat tenang. Ustadz Oom mungkin juga Bunda Oom juga mungkin karena pengalaman beliau ya, sudah sangat tenang kalau membaca Al-Quran, sangat tenang, dan kita senantiasa bisa menyimak ya tajwidnya, makhrajul hurufnya gitu. Beliau berusaha juga untuk bagaimana mengikuti Ustadz Hasan dan bagaimana juga untuk mencapai kualitas bacaan Ustadz Hasan sangat terasa ya. Jadi terima kasih. Dan sebagai pembelajar membaca Al-Quran, saya itu merasa mengulangi masa kecil saya. Terutama metodenya Ustadz Hasan. Saya pernah membaca entah apa itu di salah satu ayat Al-Quran atau di mana gitu, bahwa ikutilah saya ketika setelah saya selesai membaca. Dan itu metode yang sangat efektif buat kita, apalagi online, sehingga kita senantiasa, apalagi bacaan Ustadz Hasan itu pelan, ya sejuk, tenang. Kita punya waktu untuk memperhatikan dengungnya di mana, makhrajul hurufnya gimana, berhentinya di mana, dimulainya di mana. Sehingga saya merasa juga Ustadz Hasan setelah 2,5 tahun mengikuti 2 tahun ya, 2 tahun itu saya merasa juga ada perkembangan ya bacaan saya, dan begitu juga mengkali dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Kita belajar luar biasa. Kita tunggu-tunggu setiap pagi untuk mendengar bimbingan, lantunan dari Ustadz Hasan. Lalu kita mencoba juga membaca, mengingat ini bagaimana tadi bacaannya. Sungguh luar biasa Ustadz Hasan. Kita setiap pagi senantiasa bisa meningkatkan kualitas bacaan kita. Cuman itu yang ingin saya sampaikan Ustadz Hasan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Yusnidar. Dan Masya Allah Ibu sekalian, ya dari apa yang disampaikan oleh Ibu Yusnidar, bahwa sesuatu itu tergantung dari angle mana kita bisa melihatnya. Dan bahwa betapa dari Ibu Yusnidar menyampaikan bahwa keistiqomahan dan semangat Pak Ismail itu. Dan itu yang saya rasakan Ibu Yusnidar ya, ketika kita dalam pengajian tatap muka dahulu gitu kan, dan saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah sangat ada yang sudah sangat sepuh sekali, ada yang lebih tua dari saya seperti halnya Pak Ismail, dan juga dengan kemampuan yang sangat beragam. Namun satu hal yang saya dapati kesamaan dari mereka itu, sehingga bertahun-tahun melaksanakan ngaji, itu istiqomahnya. Yang mahal itu istiqomah ternyata gitu kan ya, bukan mereka bisa mampu membaca dengan baik atau tidaknya gitu kan, dikarenakan tidak mudah juga ya, misalnya kita dapati pada diri Pak Ismail, kepada Ibu Oom, pada Ibu Faridah gitu kan ya,
boleh jadi banyak kegiatan lain, tapi istiqomahnya itu yang luar biasa. Nah, semoga hal ini pula yang kita dapati ketika saya terus terang saja ada pada awalnya dulu Pak Ismail, ada yang menanyakan kepada saya, Bu Yusni dan Pak Sanudin, itu kan banyak qori yang di luar sana yang bagus bacaannya, suaranya indah. Kenapa ya kok Pak Sanudin memilih itu Pak Ismail? Ada yang menyampaikan, saya sampaikan kepada sahabat kita, saya bilang itu banyak aspek. Yang pertama, Pak Ismail itu adalah salah satu motivator saya, dikarenakan beliau jemaah ya ketika kita mengaji offline ya, dan kemudian suara dia itu pas gitu kalau saya melanjutkan dengan berikutnya, dan kemudian ya itu tadi itu keistiqomahannya yang luar biasa. Dan dengan ada yang keliru pada saat Pak Ismail membaca itu menjadi motivasi untuk saya mengulangnya lagi gitu kan ya. Jadi sebetulnya yang kita dapati dari Pak Ismail bukan hanya melalui apa yang kita dengarkan, tetapi keistiqomahannya dalam usia yang tidak muda lagi itu. Terima kasih Ibu Yusnidar, dan yang disampaikan dari Ibu Yusnidar sebetulnya metode Al-Quran ini kan sudah ada di dalam Al-Quran ya, di dalam ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-19 itu pada surah Al-Qiyamah. Allah telah memberikan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana tsumma inna alaina bayanah. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an itu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Summa inna alaina bayana, kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, maka inilah sesungguhnya tuntunan yang Allah berikan bagi kita semuanya, sebagaimana Allah menyampaikan hal ini melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ibu Yusnidar, dan mohon doa Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah berbicara ke Ibu Yusnidar bahwa paling sedikit ya sebulan sekali Ibu Yusnidar pada hari Rabu pekan pertama setiap bulan ikut mendampingi kita membaca Al-Quran. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini kita ingin mendengarkan Pak Hasan, Bu Oom udah masuk ya, Pak Hasan. kita akan mengundang koleha dari kita semuanya, dan terutama koleha Pak Ismail bersama Ibu Faridah kepada Ibu Oom. Kami persilakan Ibu Oom atas nama Alvin ya. Oke, kepada Ibu Oom yang dalam perjalanan, semoga Allah lindungi perjalanannya. Tolong di-unmute Ibu Oom. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya lagi di kereta api, kalau kurang dengar suaranya. Jadi jelas Bu Om. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas Bu Om, silakan. Saya sangat sedih mendengar Pak Ismail sakit dan tidak mau ngaji lagi. Aduh, salametku Pak Ismail, semoga segera sembuh kembali dan bisa aktif lagi bersama kami semua, dan juga kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memberikan apresiasi untuk saya, terima kasih. Mohon maaf keterbatasan saya, kadang-kadang ya saya juga tidak sesempurna bacaan-bacaannya Pak Hasan dan bacaan ibu-ibu, barangkali ada yang lebih daripada saya. Namun demikian tentunya semoga apa yang sudah saya lakukan selama ini mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, dan apabila ada hal yang positif untuk Bapak dan Ibu, saya sangat bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus memberikan istiqomah untuk kita semua ya, agar kita diberi kemampuan untuk membaca Al-Quran lebih baik lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Ismail apabila ada selama ini kurang ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya doakan Pak Ismail tetap semangat untuk terus mengaji, karena kan tidak ada masa pensiun untuk ngaji kita, untuk belajar kita. Itu saja Pak Hasan dan Ibu-ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Om, semoga lancar perjalanannya, sehat walafiat sampai tiba di rumah. Alhamdulillah. Nah, baik Pak Ibu sekalian yang berbahagia, berikut ini
Kita ingin mendengarkan ini Ibu Farida tidak ada, dan tentunya kita ingin memberikan kesempatan juga kepada Ibu Susi yang selalu mengkontak Pak Ismail kalau seandainya setiap kali acara dimulai ini. Ibu Susi, bagaimana komentar Ibu Susi keberadaan Pak Ismail tentunya dalam kebersamaan selama ini? Kami persilakan Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasan atas kesempatannya, Masya Allah. Terus terang, saya ketika mendapat kabar kemarin dari Ismail, beliau menginformasikan kepada saya bahwa beliau dalam kondisi yang sakit, begitu, dan beliau minta untuk sementara dicarikan penggantinya. Saya terus terang pada saat membaca WA tersebut, yang pertama adalah sangat sedih ketika mendapat kabar itu. Yang kedua, saya merasa bahwa kebersamaan Pak Ismail bersama kita semua di sini itu sangat luar biasa. Apalagi saya seringkali mendapat masukan dari banyak jamaah, ya, saya sering interaksi dengan banyak jamaah yang mengatakan bahwa keberadaan Pak Ismail terus terang menjadi semangat bagi jamaah yang memang baru belajar. Memang kita sadari bahwa di NBO tidak semua jamaah itu pandai dalam membaca Al-Quran. Banyak sekali yang memang baru mengenal huruf. Mereka juga bahkan seperti yang tadi Pak Gufron sampaikan, ada beberapa jamaah juga yang mu'alaf. Dan Pak Ismail memberikan warna tersendiri, memberikan semangat bagi para jamaah yang baru mempelajari Al-Quran. Saya terus terang mengatakan bahwa Pak Ismail jangan pernah bersedih dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, ujian, sakit yang Allah berikan. Bahwa itu semata-mata tanda kasih sayang Allah kepada Pak Ismail. Insya Allah, Allah akan memberikan kesehatan kembali kepada Pak Ismail. Jadi tetap semangat Pak Ismail, jangan pernah meninggalkan Al-Quran, selalu pegang, rangkulah Al-Quran di dalam hati kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman kehidupan kita. Pak Ismail, jangan pernah patah semangat, Allah pasti akan berikan kesembuhan Pak Ismail, tetap semangat Pak Ismail. Demikian Pak Hasan, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susi. Dan berikut ini kita berikan kesempatan kepada Ibu Lena. Ibu Lena dipersilakan ini sekaligus tetangga juga dengan Pak Ismail. Silakan Ibu menyampaikan komentarnya untuk Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kehilangan suaranya Pak Ismail setiap hari Rabu. Tapi kan mungkin Pak Ismail selalu akan ikut NBO insya Allah, dengan Ayu Farida juga selalu hadir. Kami di sini terima kasih sekali kesetiaan Pak Ismail, keistiqomahan Pak Ismail dalam mendampingi Pak Hasan. Semoga Allah berikan kesabaran Pak Ismail dalam menjalani cobaan Allah sakit ini, dan semoga Pak Ismail cepat sehat kembali, bisa bersama kami kembali, kami bisa mendengarkan suara Pak Ismail kembali. Pokoknya semuanya kami selalu mendoakan Pak Ismail cepat sehat kembali, dan semoga Ayu Farida juga sabar dalam merawat Pak Ismail yang lagi dikasih cobaan kasih sayang dari Allah SWT. Kami selalu mendoakan Pak Ismail cepat sehat dan cepat bergabung dengan kami di sini lagi, dan kami bisa mendengarkan suara Pak Ismail kembali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena sejak COVID kita jarang ketemu Pak Ismailnya, karena ketemunya hanya di online ini saja. Semoga nanti COVID cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi di masjid sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lena, dan berikut ini
kita dengarkan dari Ibu Ani. Jadi kalau seandainya yang membaca Al-Quran 3 serangkai, Pak Ismail, kemudian Ibu Om dan Ibu Farida, yang jadi co-host juga 3 serangkai ini, Ibu Lena, Ibu Susi, dan Ibu Ani. Nah, maka kepada Ibu Ani, kami persilakan Ibu Ani. Baik Pak Hasan, terima kasih. Mohon maaf nih nggak bisa on cam ya. Saya tuh seperti biasa Pak Hasan, NBO itu juga sambil gitu ya, karena saya masih aktif mengajar ya. Terima kasih. Ini tadi pada saat Pak Hasan menyampaikan di awal ya, bahwa Pak Ismail itu dalam keadaan sakit dan tidak bisa ikut mengaji itu tadi ya, yang dimana ya, dimana setiap Rabu biasanya memang saya menunggu ini, sekarang bagian Pak Ismail nih seperti itu ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Susi juga, jadi Pak Ismail justru menjadi penyemangat buat kita ya. Pak Ismail saja yang sudah ya maaf ya lebih sepuh gitu daripada saya, itu begitu istiqomahnya tiap hari datang ya, tiap hari ada di NBO ya. Maka juga mungkin dalam hal mengajinya gitu ya, itu bukan seperti kori gitu, korinya gitu ya, tapi itu tadi ya, Pak Ismail menjadi penyemangat buat kami gitu ya. Nah, saya selain juga menjadi Pak Ismail penyemangat juga karena saya sebagai co-host ya, saya juga akhirnya ini harus saya insya Allah ya jarang atau hampir tidak pernah tidak hadir gitu di NBO ini ya, meskipun kadang bisa sampai jam 7 gitu ya, dan itu sudah selalu saya sampaikan ke Bu Susi, ke Bu Lena, ke Pak Hasan gitu ya. Jadi saya tuh sangat akan rugi ya kalau tidak ikut NBO sehari pun gitu ya. Bahkan kalaupun saya memang harus tugas jam 8 di kampus ya, saya pindah perangkat ke HP dan diteruskan di mobil seperti itu ya. Jadi terima kasih Pak Ismail ya selama ini ya sudah mendampingi kami ya. Semoga lekas sehat kembali ya, ikut bergabung lagi ya, kalau mungkin bergabung terus ya Pak, maksudnya bisa lagi mengikuti ngaji bacaannya Pak Hasan seperti itu. Itu mungkin Pak Hasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentarnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, kita tanpa terasa memang kita menuju kepada penghujung acara. Jadi kita akan meminta kepada nanti akan ditutup sebagaimana biasa oleh Prof. Suryadi, dan insya Allah beliau hadir bersama-sama kita. Saya cek dulu, alhamdulillah beliau ada. Namun kita ingin meminta juga kepada Pak Rudi Rajab nih memberikan komentar Pak Ismail. Kami persilakan Pak Rudi. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan yang kami hormati, kami cintai, Pak Suryadi, dan terutama ini Pak Ismail Al-Fasni. Lama Pak Rudi. Tadi saya lagi dipanggil, saya lagi. Iya Pak. Ya. Bisa. Silakan dilanjut Pak Rudi. Bisa lanjut ya. Tadi kami sudah mendengarkan dari awal kondisi Pak Ismail, tapi yang penting Pak itu adalah semangat kita. Dari Bu Suce, Bu Fadlun, Pak Gufron, Bu Maryam, Bu Yusnidar, Bu Oom, Bu Susi, Bu Lena, Bu Ani, Bu Endang Jo, itu semuanya mewakili jamaah mendoakan kesehatan Pak Ismail. Pak Ismail masih ingat kita lagi makan soto Pak di ulang tahun kedua. Saya juga surprise sekali. Ternyata Pak Ismail ini sebenarnya Pak, ini suaranya ada juga bass, ada juga bariton dan treble. Jadi kalau di musik itu sebenarnya suaranya lengkap. Nafasnya pun mengikuti nafas Pak Hasan. Hanya memang yang sering terbaca itu, mohon maaf nih Pak Ismail, ini kita yang ringan-ringan aja, Saban kali Rebo atau Kemis yang saya ikutin, yang Pak Ismail selalu mendampingi Pak Hasan, itu kadang-kadang fatkah terbaca doma. Nah, itu saja masalahnya. Nah, tapi ini Pak Hasan dengan sabar mengulang lagi dan lebih sabar lagi. Pak Ismail dalam 1 kali 2 kali ulangan sudah betul Pak. Alhamdulillah, ini proses ya Pak ya. Jadi kalau dari mekanisme pemahaman ataupun proses pemahaman itu
melalui inisial, proses, kemudian result. Hasil itu nanti, hasil itu terserah Allah. Tapi proses itu adalah usaha kita yang semaksimal mungkin. Pak Ismail, kami semua mengharapkan Bapak jangan sakit. Saya yang lebih bukan lebih tua lah, lebih di atas Bapak, Pak. Saya 74 tahun sekarang. Saya nggak mau sakit, Pak. Insya Allah tidak diberikan sakit Allah kecuali untuk meningkatkan ketakwaan kita. Masya Allah. Nah, ini insya Allah juga sakitnya Pak Ismail ini hanya untuk dicoba Allah. Apakah masih bertakwa enggak hambanya yang namanya Rudi Rajab, hambanya yang namanya Ismail Al-Hafsini. Mudah-mudahan insya Allah Bapak bisa istiqomah. Tadi disampaikan oleh semua yang hadir, keistiqomahan Bapak sangat ditunggu-tunggu, Pak. Saya ingin menyampaikan juga informasi ataupun pendapat dari senior kami, Pak, senior kami bersama. Usianya 84 tahun, Profesor Saswinadi. Tanpa disadari, beliau itu ngomong suatu ketika dengan saya, kapan Pak Ismail lagi, Ruth, untuk bisa mendampingin Pak Hasan? Kenapa, Pak? Saya yang bisa ngikutin itu kalau Pak Ismail yang ngaji, katanya. Jadi bacaan Bapak itu sudah diikutin dan difavoritin oleh salah seorang senior di dalam NBO kita ini, Pak. Yang beliau tertarik juga untuk belajar kembali Al-Quran, tajwidnya dan lain sebagainya itu karena ada Pak Ismail. Jadi ini banyak sekali segmentasi dari peserta NBO ini yang menunggu-nunggu Pak Ismail. Menunggu-nunggu Bu Oon udah pasti itu ibu-ibu. Menunggu-nunggu Bu Farida hampir semua kita. Menunggu-nunggu Pak Ismail hampir semua bapak-bapak yang usianya sekitar Pak Ismail atau sedikit beda atau sedikit di atas. Jadi ini semua memberikan semangat. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ridho dan barokahnya kepada kita semua. Untuk setiap minimum setiap Rabu Kamis kita bisa masih mendengarkan kembali suara Pak Ismail yang bariton, basi, dan treble yang sangat bagus. Dan kita bisa mengikuti yang satu hal yang barangkali kami atau saya nggak bisa ngikutin, Pak. Nafas Bapak ternyata panjang. Jadi bacaan Pak Hasan yang 1,5 ayat atau 1 baris misalnya, tanpa mengambil nafas atau mencuri nafas, itu Bapak mengikuti dengan baik. Kalau Bu Oom dan Bu Farida itu nggak heran karena usianya jauh lebih muda. Tapi Pak Ismail bisa mengikuti, Pak. Nah ini saya juga nggak mau kalah. Saya sampaikan kepada keluarga juga, coba ikutin itu Pak Ismail bagaimana caranya untuk bisa ngatur nafas. Insya Allah Pak, Bapak sehat. Bapak tetap yakin bahwa kita semua berdoa untuk kesehatan Bapak, untuk juga kesehatan semua jemaah kita yang sedang menderita sakit. Sekian dulu Pak Hasan, mungkin dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak Ismail. Amin. Terima kasih Pak Rudi atas komentarnya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, kita mengikuti berikut ini langsung dari Prof. Suryadi kepada Prof. Suryadi. Berkenan Prof untuk unmute audionya. Terima kasih Pak Hasanuddin. Ya, silakan Prof. Mohon maaf saya lagi di breakfast di restoran. Jadi tidak ada luasa untuk menyampaikan dan Pak Rudi Rajab tadi sudah sangat bagus, panjang lebar, dan saya pribadi Pak Ismail sangat mengagumi semangat Pak Ismail yang luar biasa. Mengikuti sejak awal NGO kita jalankan, dan saya kira kita semua memahami bahwa Pak Ismail dengan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan lagi untuk bisa mengikuti bacaan Al-Quran dari Pak Hasanuddin. Tetapi sebagaimana Pak Rudi tadi sampaikan, kita semua mendapatkan hikmah dari keuletan Pak Ismail, ketawaduan Pak Ismail di dalam mengikuti
ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Pak Hasanuddin. Dan saya kira kalau dari sisi suaranya itu sudah mirip dengan Pak Hasanuddin. Ya. Tapi memang karena mungkin sudah lebih sepuh ya, jadi kadang-kadang agak kurang lancar. Jadi kita semua sangat kehilangan dengan Pak Ismail tidak bisa mengikuti kegiatan pengajian jadi selama ini mengikuti apa yang dibacakan Pak Hasanuddin dengan sangat bagus, dan kami semua ikut mendoakan semoga Pak Ismail segera diberikan Allah kesembuhan, ya, walaupun tidak bisa ikut lagi membaca ayat suci Al-Quran ini dengan Pak Hasanuddin, tapi bisa terus bersama-sama kita bergabung dengan ngaji bareng online. Dan saya kira benar semangat Pak Ismail itu memberi dorongan pada kita seperti saya pribadi yang memang baru belajar Al-Quran setelah berumur ini. Dengan semangat Pak Ismail kita lebih bersama lagi untuk menekuni membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Jadi kita semua saya kira sebagaimana komentar dari Bapak Ibu yang tadi sudah menyampaikan komentarnya, sangat kehilangan ketidakhadiran Pak Ismail dalam membaca Al-Quran, tetapi kita berharap di waktu-waktu yang akan datang Pak Ismail segera sehat kembali dan tetap bisa mengikuti kegiatan ngaji bareng online ini dengan sepenuh hati dan dengan penuh kesehatan. Kita doakan Pak Ismail, semuanya kita mendoakan Pak Ismail. Amin. Terus beri Allah kesehatan dan bersama-sama kita sampai kapanpun nanti Allah sudah menjemput kita. Kita semua tinggal menunggu saja Pak Ismail. Tapi dalam menunggu itu kita isi dengan hal-hal yang kebaikan sebagaimana kita dapatkan di grup ngaji bareng online ini. Saya kira semua sepakat dengan itu. Mohon maaf Pak Hasanuddin, saya tidak bisa berpanjang lebar karena situasi di sini tidak memungkinkan untuk bicara banyak lagi. Sekali lagi apa yang diangkat Pak Hasan hari ini dengan cara yang berbeda, tetapi membawa luar biasa bagi kita semua. Terima kasih atas komentar Bapak Ibu sekalian yang tadi disampaikan, yang memberi semangat kepada Pak Ismail dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas komentarnya. Semoga Prof. Suryadi diberikan kemudahan, kelancaran di dalam tripnya, dan semoga insya Allah kita segera berjumpa kembali. Nah, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya banyak sekali yang bisa kita minta komentarnya. Bagi Bapak dan Ibu, ada Ibu Tati Sumarti, kemudian ada Ibu Yance, ada Ibu Yul Milana, Pak Ibong, terutama ada Abidin. Namun rasanya waktu juga yang membatasi kita semuanya. Tapi Pak Ibong, kalau saya boleh mungkin 1-2 menit saja Pak Ibong komentar untuk Pak Ismail, paling tidak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengharapkan Pak Ismail nggak pensiun ya, karena ngajinya semakin bagus dan jadi jembatan gitu ya, orang-orang yang belajar ngaji untuk menyempurnakan tajwid itu mungkin dengan mendengarkan Pak Ismail itu jadi lebih mudah gitu ya. Dan memang orang yang pandai ngaji pun gitu ya, kalau mengikuti Pak Hasan ya memang berat ya. Pak Hasan memang luar biasa, bagus sekali ngajinya gitu. Jadi harus dihargai bahwa orang yang pandai ngaji sendiri kalau terus dijejerkan dengan Pak Hasan ya itu memang membutuhkan satu effort yang luar biasa. Tadi udah disampaikan oleh ulasannya Pak Rudi Rajab, kayaknya Pak Rudi Rajab ini pensiunan guru ngaji juga nih kelihatannya. Tapi Pak Ismail, sebetulnya kalau Pak Ismail mencanangkan tetap setiap hari Rabu Pak, itu satu challenge Pak. Challenge itu make response.
Jadi ada tantangan itu. Itu yang membuat gairah hidup. Dan itu yang akan menangkal semua penyakit Pak Ismail gitu. Dan ini memang luar biasa, NBO ini lengkap ya. Mulai dari silaturahim, terus ngaji untuk memperlancar, untuk menyempurnakan tajwid, dan juga untuk pemahaman makna dan isi Al-Quran. Semuanya lengkap sekali. Ini betul-betul dan juga yang pendampingnya Pak Hasan ini juga luar biasa semua ya, Bu Faridah Thoyib, Bu Oom, Pak Ismail. Ini semuanya memang betul-betul sudah bagus. Jadi saran saya setelah saya bicara ini, Pak Ismail sampai kepada keputusan nggak jadi pensiun. Gitu ya. Jadi ya Rebo kita tetap mengharapkan Pak Ismail ikut ngaji untuk mendampingi Pak Hasan untuk memudahkan kita ini. Gitu. Begitu saja Pak. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ibong, inilah kalau mantan pimpinan Dewan Mahasiswa ya. Jadi semangatnya ini luar biasa. Jadi Pak Is, kalaupun toh tidak seminggu sekali, mungkin sebulan sekali gitu ya. Maksud Pak Ibong gitu ya Pak Ibong ya. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian ya, nanti kita kepada Pak Ismail tentunya kita beri ruang seluas-luasnya ya. Dikarenakan yang tahu keadaan Pak Ismail adalah dirinya sendiri ya tentunya. Nah tentunya kita selalu berdoa semoga Allah berikan yang terbaik, dan begitupun kepada Pak Ismail. Yang jelas Pak Ismail ini adalah rumah kita semuanya. Jadi anytime Pak Ismail, kalaupun toh sekarang istirahat, anytime Pak Ismail tinggal beritahu Pak Hasanuddin saya siap muncul lagi. Maka insya Allah nanti kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya. Dikarenakan betapa 2,5 tahun lebih ya sudah mendengarkan suara Pak Ismail, itu tentunya sudah masuk ke alam bawah sadar kita juga ya, bahwa bagaimana Pak Ismail berada dalam forum ini. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari telah menunjukkan juga jam 8:03 waktu di Jakarta dan jam 10:03 waktu di sini di Nagoya. Nah maka kita sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Dan kepada Pak Ismail, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan kata penutupnya Pak Ismail setelah mendengarkan begitu banyaknya empati dan simpati serta doa dari teman-teman semuanya. Kepada Pak Ismail kami persilakan, dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Pak Ismail kami persilakan Pak Ismail. Terima kasih Pak Hasanuddin. Banyak sekali Bapak-Bapak Ibu semua memberi pesan dan harapan kepada saya. Mulai dari yang terakhir, Pak Ibu, Pak Rudi Rajab, Prof. Suharyadi, terus sampai kepada yang pertama kali itu Dr. Endang, yang belum saya sampaikan, selainnya sudah saya sampaikan. Saya bukan apa-apa, saya belajar dan belajar kepada Pak Hasan, mengaji. Walaupun saya tidak tampil di hari Rabu untuk mengeluarkan suara, karena di-unmute untuk diharapkan bisa mendengar dan memotivasi pada beberapa yang lain semua, para pendengar semuanya, dengan keterbatasan saya. Terlebih pada akhir-akhir ini saya agak sedikit terganggu oleh kesehatan, sehingga saya sementara pada Pak Hasan, mohon maaf Pak Hasan, saya juga sedih gitu. Tapi saya tetap aja mengikuti setiap hari NDO ini. Bagi saya manfaatnya besar sekali. Pak Hasan yang luar biasa bagusnya membawa NDO ini lebih baik dan lebih baik. Didukung oleh bapak-bapak semua yang aktif di dalamnya, yang berpengalaman dan punya mumpuni lah segalanya sesuatu. Saya tuh mengucapkan terima kasih banyak harapan dan pesan-pesan dari Bapak Ibu semua untuk saya terus bermotivasi dalam hal pengajian MBO ini, terutama membaca Al-Quran ini. Saya tidak akan berhenti sampai Allah memanggil. Terima kasih Pak Hasan, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Semangat ya Pak Ismail ya. Semangat. Ya, kalau seandainya kita menangis atau menitikkan air mata, ya itu kan anugerah dari Allah ya Pak Ismail ya. Dan Betul, Pak. dan bahwa ini adalah Allah hadirkan kelembutan hati kita semuanya. Namun di dalam basahnya mata atau menetesnya air mata kita tiada lain hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Semangat Pak Ismail. Bersama-sama kita semuanya doa kita untuk Pak Ismail dan kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, dan bahwa betapa Bapak Ibu sekalian, Masya Allah keberadaan kita, semoga keberadaan tiga nuansa berbeda ya, antara Pak Ismail, Ibu Faridah, Ibu Om, masing-masing dengan kekhasannya tersendiri. Dan masing-masing, kata Pak Ibong tadi atau Pak Rudi, itu kan ada fansnya sendiri pula gitu. Jadi masing-masing bisa menyesuaikan. Tidak kebayang kalau seandainya semuanya Qori semua atau Qoriah semua gitu kan. Ya di mana ruang untuk saudara-saudara kita yang baru belajar dalam forum ini. Nah, maka dari itulah Bapak Ibu, ketidakberadaan Pak Ismail yang sementara ya, kita katakan sementara nih Pak Ibong, jadi bukan ini, kita doakan, maka kita akan hadirkan Ibu Yusnider ya, Ibu Yusnider ya, mohon keikhlasannya untuk bisa mendampingi juga di forum ini. Semoga Allah berikan pembelajaran kepada kita semuanya, bukan hanya sekedar bisa melantunkan ayat ya, tetapi bahwa bagaimana kita mendapati keistiqomahan dari para Bapak dan Ibu yang menyertai ngaji bareng online ini. Nah, terima kasih Pak Ismail, sehat walafiat selalu, insya Allah kita terus bersilaturahim. Dan baiklah Bapak dan Ibu, sama-sama kini kita mengikuti doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Taslim. Kepada Ustadz kami, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khala wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin yang non jauh di sana, mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin. Sukses semuanya. Amin. Untuk kita semuanya, keberkahan. Prof. Suharyadi, Bu Fadlun juga sama, supaya tetap sehat. Ya, mudah-mudahan membawa ilmu keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Untuk Pak Ismail, saya juga kenal Pak Ismail. Betapa masih ngaji di masjid, beliau istiqomah. Di online istiqomah. Dan sedikit ini, saya jadi ingat, ada orang Pak Ustadz Hasan kena kanker. Dia sudah stadium 4. Sudah putus asa. Akhirnya beliau izin sama dokternya supaya diizinkan mau berangkat umroh. Dan memohon kepada Allah yang terbaik. Kalau memang di sana diambil pun beliau siap, justru lebih bahagia kalau beliau diambil di sana. Ternyata sampai sekarang justru sehat walafiat, sehat sekali. Nah, inilah Pak Ismail. Dengan ngaji setiap hari, insya Allah Pak Ismail tambah sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi kafil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yama'un, karim alim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah ya Rabbah. Hanya Engkau lah ya Hayyu ya Qayyum. Engkau yang maha hidup. Engkau yang maha berdiri sendiri. Engkau tidak membutuhkan siapapun ya Rabb. Namun kami semuanya, hamba-Mu ini, makhluk-Mu ini yang Engkau ciptakan, Engkau hidupkan. Kami membutuhkan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb kami. Setiap hari kami belajar. Setiap hari kami mengkaji kalam-Mu, firman-Mu yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Kami Engkau berikan makanan rohani. Begitu pula ya Allah, kami Engkau berikan kesehatan jasmani,
Sehatkan kami ya Allah melalui makanan minuman yang kami konsumsi, khususnya untuk saudara kami yang sedang Engkau uji sakit, Engkau angkat penyakitnya, khususnya dengan Pak Ismail. Engkau ambil penyakitnya, Engkau ganti dengan sehat wal-afiyah. Untuk saudara-saudara kami ya Allah yang sedang sulit, Engkau mudahkan. Ishrah bihi sudurana wa nawwir bihi qulubana wa yassir bihi umurana wa wasi' bihi arzaqana. Engkau berikan keluasan rizkinya ya Allah yang sedang sulit, yang sedang sempit. Engkau luaskan rizkinya, rizki dohir batin, rizki ilmu, rizki sehat, rizki nikmat untuk beramal soleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannataka ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Pak Rudi Rajab, semuanya yang ada di NBO, jamaah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas doa yang telah diantarkan. Semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan, Allah kabulkan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada WA yang baru saya baca, permintaan doa dari Ibu Emma Rahim untuk putrinya yang terkonfirmasi positif COVID bernama Ananda Putri Astari binti Iwan Saputro. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kesembuhan kepada putri tercinta beliau serta Allah sehatkan kembali dan Allah berikan kesabaran dan istiqomah dalam iman dan Islamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan berita gembira Bapak Ibu sekalian, bagi Ibu sekalian, insya Allah saya baru saja membaca WA, paling tidak sekali sebulan ya, Ustadz Mahfud berkenan untuk mengisi di hari Rabu. Jadi kita sudah ada Ibu Yusindar, sudah ada Pak Mahfud yang menyatakan bersedia untuk mengisi di hari Rabu. Nah, sehingga kalau seandainya Ustadz Mahfud bisa 2 kali, berarti 2 kali Ibu Yusrindar, 2 kali Ustadz Mahfud. Ya luar biasa, Allah seketika ya Pak Ismail. Ini ada kader Pak Ismail, yang baru lagi Pak Ismail, yaitu Ibu Yusrindar bersama Ustadz Mahfud. Insya Allah keistiqomahan yang dimiliki oleh Pak Ismail, Allah berikan pula kepada Ibu Yusrindar dan kepada Ustadz Mahfud untuk bersama-sama kita semuanya di forum ini. Nah baiklah Bapak dan Ibu, demikian yang dapat sama-sama kita jalani dalam acara NBO hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.